Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pendidikan Ibu Dr. Helena Nelis MPD, dan juga kepada teman-teman semua yang telah menonton daripada video ini, seluruh teman-teman MPI 3B. Baik teman-teman, izin Ibu Dr. Helena Nelis izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Ramadan Putra Harwibowo, biasa dipanggil Rafa, NIM 2412537. Jadi di sini saya mendapatkan tugas ataupun materi mengenai evaluasi perencanaan pendidikan. Jadi di sini saya akan langsung saja masuki materinya. Di sini ada pertama tuh latar belakang. Jadi evaluasi itu merupakan dimensi penting dari pendidikan. Evaluasi program pendidikan dapat dikatakan sebagai proses monitoring dan penyesuaian yang dikehendaki oleh para evaluator, yang dimana dalam menentukan atau meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, jadi di evaluasi ini ada evaluator, ataupun evaluator itu adalah seseorang yang melakukan evaluasi tersebut, yang dimana bertujuan untuk memonitoring ataupun menyesuaikan apa yang telah dikehendaki. Yang dimana tujuan dari evaluasi nanti akan kita bahas. Jadi evaluasi ini menunjukkan seberapa baik program pendidikan berjalan dan menyediakan cara untuk memperbaikinya. Jadi di dalam evaluasi itu bukan hanya mengenai permasalahan-permasalahan ada ataupun kendala-kendala yang ada, tetapi kita akan menemukan solusi daripada evaluasi, daripada permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi kita akan menemukan solusinya dan akan dilakukan pengimplementasiannya. Nah, lalu jadi di sini evaluasi itu menunjukkan seberapa baik program pendidikan berjalan dan menyediakan cara untuk memperbaikinya. Yang dimana di sini mengacu pada konsep manajemen. Proses evaluasi pendidikan dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu perencanaan ataupun planning, implementasinya ataupun implementing, lalu terakhir evaluasi ataupun evaluating. Dengan demikian, dalam proses ini dimulai dengan merencanakan evaluasi, mengimplementasikan evaluasi, dan mengevaluasikan evaluasi. Jadi misalkan saya ambil contoh ya, mengapa contoh evaluasi. Misalkan di dalam suatu program kerja, kita melakukan program kerja mengenai kita akan mengadakan acara besar nih, acara konser. Dalam konser itu banyak sekali evaluasi, seperti contohnya pintu masuk yang terlalu kecil. Pintu masuk, kita ambil satu contoh ya, pintu masuk terlalu kecil. Nah, kita akan mengadakan evaluasi. Bagaimana cara kan evaluasi dari pintu masuk terlalu kecil mengakibatkan orang tuh jadi susah untuk masuk ataupun keluar dalam stage panggung tadi ya, konser tadi. Nah, bagaimana kita melakukan? Kita akan mengkaji dulu, jangan solusi dulu, kita akan mengkaji evaluasi. Mengapa itu terjadi? Bagaimana bagaimana solusi dari tersebut, dan apa yang akan kita lakukan langsung. Jadi yang pertama kita akan lakukan tadi ya, pintu terlalu kecil sehingga keluar masuk orang susah. Lalu dilanjut, bagaimana ya cara ini agar terselesaikan permasalahan tersebut. Nah, mungkin kita akan memperluas pintunya agar orang masuk keluar itu gampang. Itu opsi pertama. Yang kedua, mungkin kita bakal menertibkan. Jadi dari 10 meter sebelum pintu masuk ataupun pintu keluar itu akan diadakan blokade, cuman satu jalur doang, sehingga tidak ada berebutan dari arah manapun, sehingga hanya satu jalur, dan itu akan menertibkan. Ya, itu kan banyak sekali tuh kajian-kajian tentang evaluasi. Misalkan yang cara paling terbaiknya tadi, pintu itu diperluas. Jadi yang sebelumnya hanya 2 meter lebarnya, sehingga kali ini hanya ditambah 1 meter lagi jadi 3 meter. Nah, itu evaluasi yang
yang selanjutnya setelah evaluasi, yaitu pengimplementasiannya. Sesudah evaluasi, implementasinya tadi ya, yang awalnya cuma 2 meter lebar pintu tersebut sekarang jadi 3 meter. Sudah evaluasi, sudah pengimplementasian, lalu apalagi evaluasi lagi. Kenapa evaluasi lagi? Apakah perencanaan kita, pelaksanaan kita itu sudah pas gitu? Apakah sudah tercapai dari permasalahan-permasalahan yang sebelumnya? Apakah sudah selesai permasalahan yang kita kaji kemarin dengan kita dibukakan jadi 3 meter? Apakah sudah selesai gitu evaluasinya? Nah, jikalau hal tersebut memang benar-benar sudah tercapai gitu, tidak ada permasalahan lagi, ya sudah, berarti sudah baik. Tetapi jikalau ternyata dibukakan pintu jadi 3 meter, malah semakin orang tuh semakin dorong-dorongan karena melihat pintu yang lebar, jadi kita mau masuk duluan, jadi apa ya, pokoknya makin rusuh lah orang tuh. Orang pintu lebar malah makin dorong-dorongan, sabar masuk dalam stage tersebut. Jadi begitu. Jadi tetap ada 3 bagian utama ya perencanaan. Misalkan yang tadi disebutkan, proker utamanya yaitu konser, permasalahannya karena pintu masuk terlalu sempit yang tadinya 2 meter. 2 meter itu terjadi susah masuk keluar orang itu di dalam stage gitu. Lalu ada evaluasi ataupun solusinya yaitu dilebarkan lagi pintunya menjadi 3 meter. Nah, itu diimplementasi ya. Di sini kan bagiannya diimplementasinya. Lalu selanjutnya dievaluasi lagi. Evaluasi di mana? Yaitu apakah sudah terencana ataupun sudah selesai permasalahan yang ada dengan kita melakukan implementasi kemarin. Jikalau sudah ya sudah, kalau belum ya evaluasi lagi bagaimana lebih baiknya. Nah, lalu pembahasannya ya. Di sini kita akan membahas 4 pembahasan ya. Yang pertama itu apa sih pengertian evaluasi perencanaan pendidikan. Yang kedua itu tujuan dan fungsi evaluasi perencanaan pendidikan. Lalu yang ketiga itu jenis-jenis evaluasi perencanaan pendidikan. Dan yang keempat, tantangan dalam evaluasi perencanaan pendidikan. Baik, yang pertama itu evaluasi. Evaluasi itu istilah dari kata bahasa Inggris yang berarti evaluation, yang berarti itu tindakan ataupun proses yang menentukan nilai sesuatu. Ini saya mengambil kutip dari One dan Brown, di mana evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai suatu tindakan ataupun suatu proses untuk menentukan nilai dengan segala sesuatu dalam dunia pendidikan atau segala sesuatu yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Evaluasi dilakukan dengan sadar oleh guru dengan tujuan untuk memperoleh kepastian mengenai keberhasilan belajar peserta. Itu tujuannya ya. Pokoknya tujuan evaluasi itu agar peserta didik itu dalam mengimplementasi pelajaran dari para gurunya itu dengan baik, jangan sampai malah simpang siur apa yang sudah diajarkan oleh gurunya ataupun yang sudah diajarkan oleh gurunya tidak bisa diterima di otaknya, jadi nggak keserap ilmu-ilmu yang sudah disampaikan. Jadi tujuan evaluasi itu tersebut apa gitu. Jadi tujuan evaluasi itu guys, teman-teman. Lalu dengan kata lain, evaluasi yang dilakukan oleh guru bertujuan untuk mengetahui bahan-bahan pelajaran yang disampaikan apakah sudah dikuasai oleh peserta didik ataukah belum. Lalu di sini fungsi evaluasi mempunyai beberapa fungsi untuk membantu proses kemajuan dan perkembangan hasil belajar peserta didik secara kesinambungan. Sama seperti tujuannya, fungsinya yaitu untuk kemajuan, untuk menjadi lebih baik, untuk mencari kebenaran daripada kesalahan sebelumnya. Pokoknya mah lebih baik itu tujuan evaluasi itu. Jadi kita kaji, kita implementasi, kita evaluasi lagi. Dari evaluasi itu ya, teman-teman. Lalu dilanjut. Di sini ada jenis-jenis evaluasi. Yang pertama itu evaluasi formatif. Ya, ini jenis-jenis evaluasi di ini ya, di perencanaan pendidikan ya. Evaluasi formatif ini merupakan evaluasi yang dimana
memberikan umpan balik selama proses pembelajaran untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja belajar siswa dan proses pengajaran. Nah, yang dimana cara pengimplementasiannya yaitu dilakukan secara berkelanjutan di sepanjang proses pembelajaran, seperti halnya ya dalam pendidikan, dalam kita mengajar, kita selalu mengevaluasi setiap harinya. Kita misalkan memberi soal pada anak SD 5 kali 5. Nah, itu kita udah ngajarin nih pada hari 1 ya, hari pertama. Hari pertama pada nggak bisa nih. Oke, masih nggak bisa. Hari kedua masih soalnya masih sama 5 kali 5. Dan ternyata kita sudah menerangkan cara 5 kali 5 cuman 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Tetapi anak tersebut masih tidak menyerap ataupun tidak memahami apa yang telah dikatakan oleh guru. Nah, kita sebagai guru akan melakukan evaluasi berkelanjutan. Nah, evaluasi berkelanjutan itu namanya evaluasi formatif, yang dimana sang guru akan melakukan evaluasi, misalkan 5 kali 5, mungkin cara saya rada kurang baik gitu saat mengajarkan 5 kali 5. Bukan kurang baik saja, mungkin kurang tepat. Misalkan saya memakai, harusnya lebih baik saya memakai analogi, ada 5 gajah, 5 gajah, 5 gajah. Nah, itu akan menjadikan 25. Jangan menekankan dengan suara yang berteriak. Mungkin itu salah saya saat pembelajaran tersebut gitu. Nah, itu evaluasi secara berkelanjutan. Begitupun selanjutnya ya. Mengapa murid ini nggak bisa mengerti? Nah, begitu gitu. Nah, itu berkelanjutan, selalu dievaluasi. Ini di perencanaan pendidikan ya. Lalu yang kedua itu ada evaluasi sumatif. Nah, evaluasi sumatif yaitu menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan hasil akhir siswa setelah program pembelajaran selesai. Cara pengimplementasiannya yang dimana yaitu dilakukan pada akhir periode pembelajaran, misalnya akhir semester ataupun akhir program. Nah, evaluasi ini ya seperti yang sudah saya baca ya. Jadi setelah misalkan semester 1 anak tersebut nilai lagi-lagi matematikanya kenapa kurang nih anak ini ya, apa yang salah dengan pembelajaran yang saya ajarkan itu. Nah, sang guru akan melakukan evaluasi gitu. Sebenarnya hampir sama kayak formatif, cuman kalau formatif itu berkelanjutan, sang guru akan melakukan evaluasi setiap hari. Nah, evaluasi sumatif ini pada akhir periode ataupun akhir semester ataupun akhir saat pembagian ijazah pembagian rapot ya. Lalu yang terakhir ini jenis evaluasi diagnostik, yaitu mengetahui tingkat pengetahuan awal siswa serta mengidentifikasi kelemahan dan faktor penyebabnya sehingga merancang program yang sesuai. Nah, di mana di sini cara pengimplementasiannya yaitu dilakukan sebelum proses pembelajaran dimulai. Nah, misalkan kita adalah guru SD kelas 4 ya. Kita cari track recordnya dulu anak kelas 4 sekarang saat diajarkan saat dia kelas 3 ya oleh guru yang lain mungkin, ataupun kita tersendiri gurunya. Anak tersebut tuh kurangnya di mana sih? Mungkin dia anaknya emang nggak bakal mau ataupun nggak suka saat pembelajaran, yang suka gurunya suka teriak ataupun suka selalu memberi tugas sehingga anak tersebut malas. Nah, jadi evaluasi ini dilakukan sebelum pembelajaran itu dimulai. Kita harus mencari tahu anak tersebut, kok kita jadi salah mulu ya kita ngajarin gitu, apa yang kurang dari kita. Jadi sebelum kita lakukan tersebut, kita udah mengevaluasi dulu. Nah, lalu kita akan membahas tentang tantangannya. Jadi ada 3 jenis-jenisnya evaluasi. Kita membahas tantangan dalam evaluasi. Yang pertama itu tantangan keterbatasan waktu sejalan dengan teori pengelolaan belajar. Nah, jadi mengapa keterbatasan waktu? Yang dimana seorang guru ya, guru itu misalkan kita ambil contoh seorang ibu guru ya. Ibu guru mungkin bukan pekerjaan utama mereka ya, mereka hanya sampingan, misalkan guru-guru honorer gitu.
pekerjaan asli mereka ya ibu rumah tangga, cuman karena ada pengabdian dalam dirinya yang membuat ia mengharuskan mengajarkan ataupun mendidik anak di sekolah, dia harus mengajarkan hal tersebut. Nah, dengan begini tantangannya, dia jadi fokusnya terbelah dua gitu, dimana dia harus mengurus anaknya yang pertama, lalu yang ada di rumah ya, yang kedua dia harus mengurus anak peserta didik yang ada di sekolahnya, sehingga keterbatasan waktu inilah yang membuat tantangan itu terjadi gitu, sehingga sang guru itu tidak terlalu signifikan dalam hal mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam peserta didik yang ada di sekolahnya. Lalu yang kedua ini tantangan keterbatasan sumber daya, ya terutama teknologi. Nah, lagi masih banyak sekali para guru yang notabene sudah tua ya, mungkin gen boomer ataupun gen X pada zaman sekarang ini, masih banyak sekali guru-guru, dan saya juga banyak menemui yang memang dia tidak mengetahui teknologi. Kenapa ini berkesinambungan dengan tantangan dalam evaluasi perencanaan pendidikan? Karena dengan begini ya, beberapa guru itu tidak tahu gitu standar keberhasilan dari ia mendidik para murid, karena yang ia tahu di daerah dia, di sekolah sekitar dia, bahkan di sekolah dia sendiri, standar kecerdikan, standar akhlak, standar pendidikan ya hanya di daerah dia tersebut saja. Dia nggak tahu sebenarnya standar yang baik dalam mengajar tuh seperti ini loh. Nah, itu kan biasanya diambil banyak sekali ya di teknologi. Misalkan kita analoginya nilai. Nilai di saya baik-baik saja kok. Di sekitar saya juga udah baik-baik aja, udah bagus semua, segini, nilai segini. Nah, dia tidak mencari tahu di dunia luar, karena tidak tahu adanya teknologi juga gitu kan. Jadi keterbatasan teknologi itu menjadi suatu hambatan, di mana dia tidak mengetahui dunia luar dan hanya mengambil standar di dalam keliling dia ataupun di dalam sekolah dia. Lalu yang terakhir ini tantangan terkait pemahaman mendalam mengenai teori-teori pembelajaran ya. Jadi teori-teori pembelajaran kita ada yang salah gitu, mungkin kita harusnya benernya begini, ternyata lebih baik begini gitu, teori kita ternyata salah gitu. Jadi udah kita ngajarin udah 1 semester hasilnya jadi begini, mungkin teori kita ternyata selama ini salah, yang dimana kita belajar dari dulu bahwa mengajarkan anak kecil itu harus dengan secara dibentak sehingga ia akan paham dengan sendirinya. Dan ternyata teori itu terbantahkan bahwa anak tersebut tidak bisa masuk ke otak kalau kita mengajarkan dengan secara dibentak. Mungkin secara pendekatannya salah, jadi teori-teori tersebut mungkin salah. Jadi ini adalah suatu tantangan ya dalam evaluasi perencanaan pendidikan. Dan ya, jadi kesimpulan dari evaluasi perencanaan pendidikan ini mana menunjukkan bahwa evaluasi adalah proses mengukur pencapaian berdasarkan rencana yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ya, meningkatkan kualitas pendidikan, memberikan umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar, dan membantu pengambilan keputusan. Nah, mana fungsi utamanya adalah selektif, diagnostik, dan penempatan. Sementara tujuannya adalah meningkatkan kualitas pendidik, meningkatkan peserta didik, dan juga meningkatkan lembaga secara keseluruhan. Nah, itu meningkatkan pendidikan kita, baik itu pendidik, peserta didik, dan juga lembaga keseluruhannya. Oke, jadi berbagai jenis evaluasi dilakukan untuk menilai berbagai aspek, namun tantangan meliputi kompleksitas pelaksanaan, lalu kebutuhan akan data yang akurat dan pengaruh terhadap kualitas pengelolaan pendidikan di masa mendatang. Jadi segitu aja dari saya, Muhammad Rafa Ramadan. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan ataupun kebingungan ataupun masih banyak pendapat-pendapat lain yang saya jelaskan,
bisa langsung saja kita diskusi bareng, karena di kelas lah tempat kita berdialektika. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.